Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ari Trianto Wibowo, guru seni musik populer SMK Negeri 8 Surakarta. Kali ini saya akan membuat video tutorial untuk orang tua yang siswanya menjalankan atau sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan aplikasi Classroom atau Google Classroom. Sebenarnya ada banyak aplikasi yang digunakan oleh guru. Selain Classroom itu ada Schoology, ada MS Team, tapi yang saya pakai di sini adalah Classroom karena memang yang paling banyak dipakai adalah Classroom. Mungkin beberapa guru juga ada yang memakai WA, sekalipun menurut saya itu tidak efektif untuk pembelajaran jarak jauh. Oke, sebelum dapat menggunakan Classroom tentu saja anak Anda harus sudah mendownload atau mengunduh aplikasi Classroom di Play Store ya. Nah, setelah diunduh terus kemudian diinstal, langsung masuk ke icon Classroom ini ya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke akun Classroom ini saya memakai nama akun saya adalah Ari Trianto Murid, jadi ini saya berperan sebagai murid sekarang ini. Jadi dari sisi murid itu seperti apa itu, sehingga saya bisa lihat ya. Jadi tidak hanya dari sisi saya sebagai guru, tapi juga dari sisi murid itu sebenarnya tampilannya seperti apa tuh ya gitu. Nah, untuk mengecek tugas ini kan banyak mapel yang diikuti oleh putra-putri panjenengan ya. Jadi berbeda dengan SD, kalau SD itu kan kelasnya hanya satu ya. Mungkin mapel yang diajar oleh guru yang berbeda itu paling cuma agama, kemudian olahraga gitu ya, mungkin bahasa Inggris ya. Tapi kalau SMP, SMA, SMK itu kan setiap guru mengajarkan mapel yang masing-masing yang berbeda-beda, sehingga punya classroom yang berbeda-beda juga. Nah, ini untuk mengecek tugas atau materi atau apapun yang ada di Classroom ini, panjenengan bisa langsung klik di kelas yang ada ini ya. Ini bisa di scroll ke bawah, ke atas gitu ya. Kita misalnya mulai dari yang bawah dulu misalnya. Ini kita buka keyboard praktik dan teori ya. Ya, diklik saja di situ. Diklik. Nah, nanti akan muncul postingan-postingan yang sudah dibuat oleh guru ya. Berupa tugas-tugas ini kan sudah banyak ini. Nah, untuk langsung mengecek tugas-tugas yang diterima atau harus dikerjakan oleh putra-putri Anda bisa mengklik tugas kelas ya. Tombol tugas kelas itu ada di bawah bagian tengah ini. Tugas kelas. Nah, ini diklik. Nah, setelah tugas kelas ini, untuk melihat rekapitulasi atau ringkasan dari tugas-tugas yang ada di kelas keyboard ini, panjenengan bisa klik gambar yang seperti pas foto itu yang ada di kanan atas ya, di kanan atas ini ya. Ini diklik saja. Nah, di sini ada rekapnya. Tugas-tugasnya itu ternyata di kelas keyboard ini ada 3 ya. Ada 3, yaitu perkenalan dengan anak itu. Ini tulisannya diserahkan tapi terlambat diselesaikan. Artinya berarti yang namanya Ari Trianto Murid ini sudah mengerjakan tugas tapi melampaui tenggat waktu atau batas waktu atau deadline yang ditentukan oleh guru. Makanya tulisannya diserahkan terlambat diselesaikan ya. Kemudian tugas yang di atasnya itu
Jadi tugas yang paling awal itu ada di bawah sendiri, tugas paling baru ada di atas ya. Tugas yang di atasnya itu membuat video perkenalan ini ya. Membuat video perkenalan sudah dinilai 100 ya. Berarti sudah. Kemudian tugas yang di atasnya lagi ini menerapkan akor dasar. Ini. Menerapkan akor dasar ini tulisannya diserahkan. Ini artinya apa? Artinya Ari Trianto murid itu sudah menggarap atau mengerjakan tugas, tapi belum dinilai oleh gurunya. Ya. Dan tenggat waktu dan pada saat mengerjakan tugas itu atau menyerahkan tugas itu diserahkan sebelum tenggat waktu berakhir. Ya, kita bisa buka satu-satu ini detailnya. Misalnya yang diserahkan terlambat diselesaikan ya. Misalnya yang atas dulu deh. Yang menerapkan akor dasar diserahkan ini. Ya. Tenggatnya adalah 22 Agustus, masih lama ya. Kemudian ini sudah dikerjakan ini. Ini kalau tab tugas Anda ditarik ke atas ini ya. Ini kan ada tugas Anda, ini ada panahnya ke atas ini. Ini ditarik ke atas. Nah, ini kelihatan bahwa Ari Trianto murid ini sudah mengerjakan ya. Kemudian sudah mengirimkan. Makanya ada tulisannya ganti batalkan pengiriman karena memang sudah mengirimkan tugas. Tulisannya diserahkan karena belum dinilai ya. Nah, kalau ingin kembali ke tadi bisa diklik tombol panah ke kiri yang ada di pojok kiri atas ini. Nah, kembali lagi ke sini ya. Kemudian yang ini tugas yang membuat video perkenalan 100. Ini bisa diklik juga. Detailnya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, dalam setiap tugas itu biasanya ada tenggat. Tenggat itu letaknya di sini. Di atas ini. Tenggat 23 Juli 10.10. Oh, berarti tenggat waktunya 23 Juli pukul 10:10. Kemudian di sini ada petunjuknya. Nah, seringkali siswa itu tidak membaca petunjuk, maunya langsung gitu. Langsung garap tugas maunya gitu. Ya jangan seperti itu. Sebenarnya petunjuk ini kan cara guru untuk berkomunikasi kepada siswa, bagaimana cara mengerjakan tugasnya, dan juga ada lampiran itu di bawah ini. Lampiran cara mengupload video ke YouTube, cara mengirimkan tugas yang berupa video, ini adalah materinya. Ya. Kalau ini tidak ditonton ya otomatis siswa tersebut hanya mengerjakan tugas tapi tidak mengerti materinya. Nah, kalau sudah seperti ini jangan salahkan gurunya. Gurunya tidak ngasih materi apa-apa loh. Ya dilihat dulu di classroom ada enggak. Kalau di classroom sudah mengirim materi berupa video tapi tidak ditonton ya salah muridnya kan. Untuk Anda ketahui bahwa guru itu membuat video tutorial itu mungkin videonya mungkin hanya 30 menit tapi persiapannya, konsepnya, take rekamannya, kemudian editingnya, uploadnya ke YouTube itu butuh waktu ya. Butuh waktu yang lebih berkali-kali lipat, bahkan mungkin 5 kali, 6 kali lipat daripada durasi video yang ditampilkan. Jadi kalau itu tidak dibaca atau tidak ditonton ya, oleh siswa kan alangkah kurang menghargai jerih payah guru dalam memberikan materi kan itu. Terus nanti habis itu disalahkan gurunya tidak ngasih materi. Nah, itu. Ya bagus kalau gitu ya. Nah, ini kalau diseret tugas Anda ke atas ini, nah ini sudah ada video perkenalan Ari murid ya. Sudah dinilai 100. Nah, kalau sudah dinilai begini tidak usah dikirim ulang. Ini kan ada tulisannya kirim ulang ya. Nggak usah dikirim ulang, sudah biarkan aja wong sudah dinilai ya. Karena sudah dinilai. Kecuali kalau nilainya masih 0. Itu berarti pasti ada yang salah. Jadi sudah menyerahkan tugas tapi dinilai 0 oleh guru ya. Itu berarti pasti ada yang salah dan guru biasanya kalau ngasih nilai 0 ya ada komentarnya di bawah ini, ada komentar pribadi kan. Ya, ada komentar pribadi, ini dilihat kesalahannya di mana kok nilainya kok masih 0 gitu. Mungkin karena tidak menyertakan lampiran yang seharusnya menyertakan lampiran tidak menyertakan lampiran, atau mungkin lampiran yang disertakan itu keliru, tidak sesuai dengan yang diperintahkan itu ya.
Nah, gitu. Oke, kita kembali panah kiri di pojok kiri atas ya. Nah, ini perkenalan misalnya. Nah, ini diserahkan terlambat diselesaikan ya. Ini kok tidak ada nilainya ya. Eh, karena mungkin memang belum dinilai atau tugas itu kadang-kadang tidak berupa penilaian ya, tapi hanya kuesioner gitu ya. Nah, untuk kembali kita klik pokoknya tombol panah ke kiri di kiri atas ini ya. Nah, kalau sudah sampai sini kita sebenarnya bisa langsung ke kelas yang lain dengan mengklik eh, garis tiga ini, garis tiga diklik ya. Garis tiga ini diklik, kemudian di scroll sampai ke bawah. Ini ada kelas-kelas yang lain yang belum kita buka. Yang sudah terbuka ini yang tersorot ini ya. Yang belum dibuka berarti ya atasnya ini. Yang sedang terbuka adalah yang tersorot ini. Kita buka coba musik teknologi yang di atasnya. Nah, sama ketika sudah masuk ke kelas musik teknologi, kita klik tugas kelas, kemudian kita klik tombol gambar pas foto yang ada di kanan atas. Nah, ini sudah ada rekapnya juga ya. Tugas paling atas itu 80 nilainya, tugas bawahnya 80 juga. Ya, praktek mengenal Sibelius Android nilainya 80. Praktek mengenal Sibelius nilainya 80, materi dan ulangan musik teknologi nilainya 75, tapi terlambat diselesaikan. Nah, ini artinya ya sama tadi, berarti mengirim tugasnya itu melebihi tenggat waktu yang ditentukan. Kalau saya sendiri untuk siswa yang seperti ini ya, kalau memang ini tugas ya, bukan seleksi pemetaan minat DPI ya, itu beda lagi. Yang untuk kelas 10 itu beda karena tujuannya beda. Tapi kalau yang tugas yang berupa materi yang harus kemudian ada penugasannya harus dikerjakan itu, kalau memang siswa terlambat menyelesaikan, nilai maksimalnya itu adalah 75 meskipun dia seharusnya skornya bisa sampai 100 misalnya 90, tetap saya beri 75 sesuai KKM saja. Karena untuk membedakan dengan yang lain yang menyerahkan tugas tepat waktu, itu kalau saya. Tapi kalau guru-guru yang lain aturannya beda, saya juga kurang tahu ya. Kemudian di sini ada kesiapan siswa dalam PJJ. Ini centang, ini karena memang hanya berupa kuesioner, jadi tidak dinilai berwujud angka gitu ya. Nah, di sini ada di paling atas ini ada penghitungan nilai ya. Penghitungan nilai 78 ya. Kira-kira nilai rata-ratanya berarti segini ya. Oke, kita klik back panah ke kiri. Kemudian garis 3 ini, garis 3 di pojok kiri atas. Ya, kita ke kelas yang lain, coba musik teknologi 11 SM2. Tugas kelas kita pencet, kemudian gambar pas foto kanan atas ini kita pencet. Nah, ini yang mungkin sering menimbulkan kesalahpahaman. Coba panjenengan lihat, Anda lihat di kesiapan siswa dalam PJJ mapel musik teknologi itu maksudnya. Tugas yang paling bawah itu tulisannya tidak ada. Tulisan tidak ada yang berwarna merah itu tidak menandakan bahwa tidak ada tugas, bukan berarti begitu, tapi menandakan bahwa yang namanya Ari Trianto murid ini tidak mengerjakan tugas. Ya. Jadi bukan berarti tidak ada tugas, tapi tidak mengerjakan tugas. Artinya sampai tenggat waktu ditentukan itu, ini kan tenggatnya lihat 17 Juli jam 12.00. Sampai tanggal 17 Juli 12.00 si Ari Trianto murid ini tidak mengerjakan tugas. Nah, ini kalau diseret tugas Anda ke atas ini ya masih seperti ini. Ya, masih ada tulisannya tandai sebagai selesai karena memang belum selesai. Tambahkan lampiran juga belum ada lampirannya ya. Ini berarti memang tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau putra panjenengan seperti ini berarti ya tidak mengerjakan tugas gitu. Bukan berarti tidak ada tugas ya, sekali lagi. Kemudian ini ada yang paling atas itu praktek mengenal Sibelius Android diserahkan. Artinya memang sudah mengerjakan tapi belum dinilai. Kemudian praktek mengenal Sibelius itu sudah dinilai 100. Materi dan ulangan musik teknologi nilainya 0. Nah, nilainya 0 ini biasanya guru ada komentarnya. Kalau tidak ada komentarnya ya komentar saja nanti. Misalnya, lu kok nilainya 0 ini kenapa Pak? Ya, misalnya.
siswa bisa menambahkan komentar pribadi sini. Misalnya kenapa nilai saya 0 Pak? Apakah ada yang salah misalnya? Ya, ini dikirim ya. Nah, nanti guru akan bisa membaca ini ya dan akan menanggapi seharusnya. Dan komentar itu adalah sarana komunikasi ya bagi guru dan siswa. Jadi classroom itu bukan sesuatu yang tidak komunikatif, enggak. Justru itu sangat komunikatif dan sangat apa ya istilahnya, sangat spesifik atau sangat khusus pada tugas-tugas tertentu. Jadi kalau misalnya putra panjenengan sebagai murid kesulitan dalam mengerjakan tugas ini misalnya, itu bisa berkomentar di sini, komentar pribadi bisa ditanyakan di situ. Nanti guru akan menjawab di situ. Jadi lebih terarah daripada misalnya melalui WA itu kan susah sekali karena pesan yang masuk itu kan bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, oke, kita kembali back ini. Ya, ini nilainya 50 itu ya. Berarti sementara ya nilainya rata-rata untuk pelajaran ini 50 gitu. Oke, kita kembali ke kelas yang lain lagi, DPI teori misalnya. Sama, pencet tugas kelas yang ada di bawah itu. Kemudian gambar pas foto yang pojok kanan atas. Nah, ini sudah mengerjakan pemetaan minat DPI dicentang ya. Kemudian mengirim video seleksi DPI itu juga sudah ini ya. Kita kembali ke kelas yang lain, kita cek. Ini harus dicek satu persatu Bapak Ibu. Jadi karena pelajarannya kan beda-beda ya. Sama seperti caranya. Nah, ini dalam pelajaran yang ini ternyata mengenal alat-alat home recording tidak ada, berarti tidak mengerjakan tugas ya. Dan kita kembali lagi DPI teori 10 SM3. Nah, pencet tugas kelas, kemudian pencet gambar foto pas foto. Nah, ini tidak ada semua, berarti sama sekali Ari Trianto murid ini tidak mengerjakan tugas sampai waktu yang ditentukan ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana nasibnya nanti ya, nanti tergantung ya kebijakan gurunya itu. Jadi tapi kalau secara aturan ya harusnya anak ini nilainya 0 gitu ya, secara aturan begitu harusnya. Oke, terus kemudian PIP saxophone flute ini dilihat, tugas kelas dipencet, kemudian gambar foto itu dipencet. Nah, ini ada tulisan yang paling atas itu memainkan scale C mayor ditugaskan. Ditugaskan itu artinya apa? Artinya si Ari Trianto murid ini belum menggarap tugas tapi tenggat waktunya belum berakhir. Nah, ini dilihat tenggat waktunya Senin depan ini ya. Sen itu Senin minggu depan, berarti hari ini kan hari Jumat misalnya saya membuat tutorial ini, itu belum mengumpulkan tugas tapi tenggat waktunya belum berakhir, makanya tulisannya ditugaskan ya, tulisannya ditugaskan. Oke, kembali. Nah, ini sudah diserahkan berarti sudah menyerahkan tugas ini ya. Kemudian ini ada tidak ada, berarti ya memang tidak menggarap gitu. Oke, kembali ke sini DPI teori 10 SM ya. Dicek satu-satu. Nah, ini ada yang belum digarap, ada yang sudah dinilai ya. Kembali lagi. Yang terakhir musik teknologi 11 SM3 tugas kelas. Nah, ini masih ada yang ditugaskan 2, artinya belum dikerjakan tapi tenggat waktunya belum berakhir ya. Kemudian yang tidak ada itu berarti ya memang tidak menggarap tugas ya. Nanti untuk kompetensi keahlian seni musik populer, khusus untuk seni musik populer SMK 8, pelajaran apa saja yang harus diikuti oleh putra putri panjenengan itu akan saya sharekan pada link yang ada di bawah ya. Jadi
Nanti pelajarannya apa saja atau yang harusnya diikuti oleh jurusan seni musik kelas 10 atau kelas 11, kelas 12 itu pelajarannya apa saja. Nanti akan saya sharekan pada link video ini yang ada di deskripsi video ini di bawah. Demikian video tutorial yang cukup panjang ini sebenarnya. Tapi ini adalah sarana atau upaya saya untuk menjembatani antara komunikasi antara orang tua dengan guru ya. Jadi kalau guru sudah membuat classroom, sudah membuat materi di classroom, itu tolong jangan disalahkan lagi gurunya karena sudah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai guru. Tapi karena memang di masa pandemi ini tidak boleh tatap muka, harus PJJ ya. Ya memang hanya ini yang bisa kita lakukan. Ya. Mohon keaktifan dari panjenengan selaku orang tua juga untuk mengawasi saja ya, mengawasi saja. Ya caranya seperti ini ya, meluangkan waktu hanya beberapa menit saja untuk mengecek aktivitas dari putra-putri panjenengan selama mengikuti PJJ itu bagaimana. Jadi tolong jangan dilepas begitu saja. Karena kalau dilepas begitu saja ya yang namanya anak itu kan ada yang rajin, ada yang kurang rajin ya. Ini harus dipantau terus oleh orang tua. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.